Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kenas Julian. Di sini ingin mempresentasikan untuk unjuk keterampilan di pelatihan Cyber Security untuk profesional intelijen bisnis, yang tentunya dari lembaga atau platform cari ilmu. Nah, saya ingin mempresentasikan tentang insiden serangan cyber ransomware. Nah, sebelum kita ke sana, mari kita bisa lebih kenal lebih dekat dengan apa sih itu ransomware. Menurut penjelasan umumnya itu, ransomware adalah jenis malware yang mengancam untuk mempublikasikan data korban secara permanen, memblokir akses korban ke data tersebut, kecuali tebusan dibayar. Ransomware biasanya mengenkripsi data pengguna sehingga tidak dapat diakses tanpa kunci deskripsi yang hanya diketahui oleh penyerang atau si hacker. Di sini kita akan coba buat skenario mengenai insiden yang terjadi pada serangan ransomware. Nah, latar belakangnya apa? Latar belakangnya itu semisalnya ada perusahaan yang bernama XYZ adalah perusahaan teknologi yang mengelola data sensitif pelanggan. Pada tanggal 15 Juli 2024, tim keamanan IT menerima laporan dari beberapa karyawan bahwa mereka tidak dapat membuka file penting di komputer mereka. Jadi posisinya itu si karyawan itu tidak bisa benar-benar membuka data atau folder dan semacamnya di komputer mereka. Penemuan awalnya ketika tim IT menyelidiki, mereka menemukan bahwa file-file tersebut telah diubah menjadi format yang tidak dikenal. Dan ada pesan di desktop yang meminta tebusan sebesar 10 Bitcoin untuk deskripsi file. Jadi deskripsi file itu lawannya dari enkripsi. Respon awal, tim IT segera memutus komputer yang terinfeksi dari jaringan dan memulai analisis forensik untuk menentukan sumber serangan. Mereka juga mulai memverifikasi apakah ada data yang berhasil dicuri oleh penyerang. Nah, urutan kejadian dan definisi serangan. Nah, yang pertama, gimana sih awalnya ada ransomware? Yang pertama itu pasti dari phishing email. Nah, si penyerang itu atau hacker mengirimkan email dengan subjek seperti faktur penting dari klien atau berupa tolong ubah password, kalau tidak emailnya tidak akan bisa terbuka, atau displaceful yang bersifat attachment sih kalau enggak link tautan. Beberapa karyawan tanpa sengaja mengklik tautan atau link tersebut yang mengarah ke situs yang mereka buat, yang otomatis itu mengunduh ransomware. Nah, yang kedua itu infeksi dari ransomware. Setelah diunduh atau di-download ya tentunya, ransomware diaktifkan dan mulai menyebar ke seluruh jaringan, memanfaatkan kerentanan dalam sistem jaringan perusahaan. Nah, ini yang udah tahap bahaya sih, karena jika memang sudah diunduh, itu sih menurut saya masih aman-aman aja. Kita bisa scan aplikasi tersebut di virustotal.com. Tapi kalau memang sudah terinstall, nah itu yang sudah berbahaya sih, karena otomatis ransomware itu bakalan bekerja ke komputer kita. Jadi dia mencari celah bagaimana keamanannya, mulai dari jaringan dan semacamnya sih. Yang ketiga itu enkripsi data. Nah, di tahap ini ransomware otomatis mengenkripsi data di setiap komputer yang terinfeksi, termasuk ada dokumen, ada gambar, dan database. File-file ini sekarang tidak dapat diakses tanpa kunci enkripsi yang tadi saya infokan di awal. Jadi dia tuh nggak benar-benar nggak bisa buka datanya, kecuali harus ada kunci yang dikasih oleh si hacker. Yang keempat itu ada pesan tebusan. Setelah enkripsi selesai, pesan tebusan muncul di layar yang memberikan instruksi untuk melakukan pembayaran tebusan menggunakan cryptocurrency. Cryptocurrency itu seperti Bitcoin, ETH, dan Ripple ya semacamnya ya. Namun biasanya sih untuk hacker itu pakainya Bitcoin karena lebih anonim dan tidak bisa dilacak. Sekarang dampak dari serangan ransomware. Tentunya ada nih dampak serangan kalau kita sudah terkena serangan ransomware. Di antaranya itu ada kehilangan akses data yang sudah saya jelaskan di awal. Jadi semua filenya itu tidak dapat diakses, seperti dokumen penting perusahaan atau informasi pelanggan dan data operasional. Dan tentunya ini bakal berdampak besar sih untuk perusahaan. Yang kedua itu ada gangguan operasional. Nah, tentunya data itu pasti penting ya, karena setiap departemen itu punya
data-data kritis seperti layanan pelanggan, tim pengembangan, dan akan kesulitan untuk departemen-departemen lain atau komputer yang terinfeksi itu bakal beroperasi gitu. Yang ketiga ada kerugian finansial. Nah, selain biaya potensial untuk membayar tebusan, perusahaan menghadapi biaya untuk pemulihan data, downtime, dan kemungkinan denda hukum jika ada data pelanggan yang bocor. Ini yang ditakutin karena bisa aja si klien merasa dirugikan bahwasanya datanya itu bocor. Nah, ketika datanya itu bocor, si klien atau pelanggan itu berhak untuk menuntut perusahaan karena si perusahaan tidak bisa menjaga dengan baik datanya. Yang keempat itu ada kerugian reputasi. Ini sih yang paling penting sih dalam serangan ransomware karena berpengaruh dengan reputasi perusahaan. Jadi pelanggan itu bakalan hilang kepercayaan sama perusahaan karena mereka menganggap kalau perusahaan ini tidak aman dan tidak bisa melindungi data dari pelanggan tersebut. Nah, sekarang gimana sih solusi terhadap serangan ransomware? Yang pertama itu kita harus isolasi sistem yang terinfeksi. Ini langkah dasar banget sih karena mengisolasi sistem yang terinfeksi dari jaringan untuk mencegah penyebaran lebih lanjut dari ransomware. Yang kedua ada pemulihan data dari backup. Nah, ini sih yang harus dimiliki sebuah perusahaan, yaitu adanya backup. Karena jika memang perusahaan punya data backup yang bersih atau up to date, maka otomatis mereka dapat menggunakan untuk pemulihan sistem ke kondisi sebelum serangan, tidak membayar tebusan. Ini sih yang agak rancu karena kenapa? Kalaupun kita membayar tebusan, itu juga nggak ada jaminan data kita akan pulih. Itu satu. Dan yang kedua, biasanya walaupun kita membayar tebusan dan misalnya data kita dikembalikan, tidak ada jaminan juga kalau data kita tidak disebar. Dan membayar tebusan data itu juga kita istilahnya mendukung aksi kriminal dari hacker. Jadi hacker merasa mereka menang. Yang keempat itu ada pelaporan insiden. Jika memang sudah terlanjur, kita ada baiknya untuk lapor gitu insiden ini ke Otoritas Keamanan Cyber Nasional atau lembaga penegak hukum untuk pencegahan serangan lebih lanjut. Lalu kita masuk ke upaya pencegahan serangan ransomware. Jadi kita ada pencegahannya nih. Kira-kira apa saja sih yang dilakuin? Yang pertama sih latihan kesadaran keamanan. Kita juga bisa mengenali karyawan-karyawan lain dengan training gimana sih cara mengenali email phishing dan menghindari klik tautan atau lampiran yang mencurigakan. Yang kedua itu penerapan kebijakan keamanan yang ketat, kayak seperti kita menggunakan firewall yang kuat, antivirus, dan solusi keamanan yang lain selalu diperbarui untuk melindungi jaringan dari ancaman. Yang ketiga, ini nih yang penting banget juga sih, pencadangan data rutin. Jadi kita harus melakukan backup data secara rutin, kalau bisa ke lokasi terpisah yang tidak terhubung dengan jaringan utama. Jadi istilahnya kita punya jaringan khusus untuk backup dan juga dipastikan ketersediaan datanya itu selalu up to date. Jadi dibikin backup per hari itu. Yang keempat ada pembaruan sistem. Dengan kita tidak memperbaharui sistem, otomatis keamanan kita menjadi rentan. Kenapa aplikasi atau sistem itu perlu update? Karena agar si sistem ini lebih kuat keamanannya, baik dari perangkat lunak atau dari sistem operasi juga harus dicek sih secara berkala. Yang kelima itu ada segmen jaringan. Jadi jaringannya kita bisa bagi-bagi, misalnya departemen IT, departemen marketing, departemen finance, dibagi-bagi segmen jaringannya supaya setidaknya saat ada serangan ransomware itu nggak bisa masuk ke jaringan departemen lain. Yang keenam itu ada pemantauan dan respon insiden. Nah, jadi jika memang terdeteksi ada aktivitas anomali, kita tuh langsung berburu ada lognya atau ada sistem pencatatan. Nah, sistem pencatatan ini nanti kita bisa teruskan ke tim IT atau tim respon. Jadi bisa langsung dihandle, nggak nunggu besok pagi atau menunggu lama. Karena untuk serangan ransomware itu sih menurut saya lebih cepat sih serangannya, karena jika memang sudah klik install, waduh, itu udah kira-kira udah harapannya udah 80-90% sih untuk data bisa kembali. Dan sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah
telah mendengarkan presentasi saya sampai akhir. Dari Unjuk Keterampilan Cyber Security untuk Profesional Intelijen Bisnis, saya Kines Julian mengucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.